Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal bab 2 mata pelajaran PPKN kelas 10 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita mulai pada soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah titik-titik. A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun atau paling lama 10 tahun tidak berturut-turut. Yang C. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang D. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Yang bukan merupakan persyaratan. Persyaratan untuk apa? Yaitu untuk menjadi warga negara Indonesia yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang ini adalah yang bukan merupakan persyaratan. Nah, proses permohonan kewarganegaraan itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Menjadi dua. Nah, bisa melalui proses naturalisasi biasa atau juga melalui naturalisasi istimewa. Nah, kalau naturalisasi istimewa itu diberikan bagi orang yang berkewarganegaraan asing itu sudah bisa membela negara kita atau misalkan berbuat memperjuangkan negara kita. Itu salah satu contohnya sehingga dia diberikan naturalisasi istimewa. Sedangkan naturalisasi biasa syaratnya dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama adalah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, tentunya sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, jika menjadi kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Terus mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kita lanjut pada soal nomor 2. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama, pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan perdamaian, ketertiban, dan keamanan nasional. Itu ada di pasal 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Nah, berdasarkan artikel tersebut, illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap titik-titik. A. Patriotisme, B. Kedaulatan negara, C. Ketentraman negara, D. Keamanan Indonesia, E. Pertahanan Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah bahwa illegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Jawabannya adalah yang B.
Secara legal formal, pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Nah, paling utama terhadap pelanggaran kedaulatan. Soal berikutnya nomor 3, penerapan hak warga di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk titik-titik. A. Memasuki anggota partai politik. B. Membantu fakir miskin dan anak telantar. C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. D. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah. Nah, yang ditanyakan di soal adalah penerapan hak warga negara di bidang politik. Tentunya adalah, ya sudah terlihat jawabannya adalah yang A, yaitu memasuki anggota partai politik atau aktif di partai politik. Nah, penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk memasuki anggota partai politik. Soal berikutnya nomor 4, tugas negara juga melindungi wilayah zona ekonomi eksklusif, ya, wilayah laut zona ekonomi eksklusif yang merupakan batas wilayah laut suatu negara dari garis pantai yang luasnya titik-titik. A. 200 mil, B. 240 mil, C. 250 mil, D. 260 mil, E. 300 mil. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah 200 mil. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Prinsip laut bukan sebagai pemisah, tetapi pemersatu bangsa Indonesia terdapat dalam peraturan negara, yakni titik-titik. A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4 PRP 1960. B. Hukum Laut PBB 1982 tentang UNCLOS. Yang C. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. E. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4. Nah, laut bukan sebagai pemisah tetapi pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 4 PRV tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Soal berikutnya nomor 6, ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A26, B27, C28, D29, E30. Jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah ada di pasal 26. Nah, keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang B, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang C, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Soal berikutnya, nomor 7, suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain disebut dengan titik-titik. A. Stel-sel aktif, B. Stel-sel pasif, C. Naturalisasi, D. Refudiasi, E. Apatrid. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Stel-sel aktif. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraan seorang pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stel-sel, yaitu sel-sel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Yang B, sel-sel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau disebut juga naturalisasi istimewa. Soal berikutnya nomor 8, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada tempat lahir orang yang bersangkutan disebut asas titik-titik.
A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. apatrid, D. bipatrid, E. refudiasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah ius soli. Pembahasannya, asas ius soli yaitu berdasarkan asas kedaerahan, sedangkan asas ius sanguinis berdasarkan asas keturunan, sedangkan apatrid yaitu sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, dan bipatrid itu adalah kewarganegaraan rangkap atau memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Nah, jadi yang dimaksud dengan asas ius soli itu bahwa status kewarganegaraannya itu ditentukan berdasarkan atas tempat kelahirannya atau asas kedaerahan. Soal nomor 9, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraan orang tersebut adalah titik-titik. A. ius soli, B. ius sanguinis, C. apatrid, D. bipatrid, E. refudiasi. Kira-kira pilihan jawaban tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah apatrid, ya. Apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang berketurunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, maka disebut juga sebagai asas status kewarganegaraannya itu adalah apatrid atau tidak, sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Soal nomor 10, syarat seseorang mendapatkan naturalisasi istimewa adalah titik-titik. A. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun lebih. B. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. C. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. D. Membayar uang pewarganegaraan khas negara. E. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Jawaban yang tepat adalah yang E, karena orang asing telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan lain kepentingan negara. Nah, naturalisasi istimewa diberikan dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Soal nomor 11, bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan A. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, B. Wawasan Nusantara, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Tanhana Dharma Mangra, E. Tusuri Handayani. Jawaban yang tepat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Nah, jawabannya adalah yang A, ini bukan C, ya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Inilah komitmen bangsa Indonesia yang menyatakan negara kepulauan Nusantara dengan hak dan batas wilayah yang ditetapkan oleh undang-undang mempunyai kesadaran untuk mempertahankan keutuhannya. Soal berikutnya nomor 12. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan titik-titik. A. Utama sistem keamanan, B. Utama sistem pertahanan, C. Mayoritas sistem pertahanan, D. Pendukung pertahanan keamanan, E. Utama sistem pertahanan dan keamanan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah rakyat itu sebagai pendukung, ya. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Soal berikutnya nomor 13, contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan titik-titik. A. Menjadi prajurit TNI atau Polri, B. Mengikuti pertandingan olahraga di tingkat internasional,
C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika, dan kimia di luar negeri. E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Contoh keikutsertaan kalian di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran. Karena dalam kegiatan pramuka terdapat dasar dharma pramuka yang manifestasinya adalah menjadi warga negara muda yang taat dan patuh pada aturan negara dengan kesadaran yang tinggi, penuh kasih sayang dan tabah. Soal berikutnya nomor 14, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian A. Bela negara, B. Sistem bela negara, C. Pertahanan negara, D. Sistem keamanan nasional, E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bela negara. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara yang sadar bela negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam sishan negara. Soal berikutnya nomor 15. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Hal ini amanat konstitusi pasal A30 ayat 1, B30 ayat 2, C30 ayat 3, D30 ayat 4, E30 ayat 5. Jadi di sini wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajib di sini ya, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Jawaban yang tepat adalah yang A, pasal 30 ayat 1. Wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajar untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Hal ini diamanatkan dalam konstitusi pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ya, berhak dan wajib ini bukan wajar tapi wajib, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya upaya wajib militer merupakan salah satu yang menjadi upaya untuk melaksanakan bela negara. Jadi sekali lagi di soal yang ditanyakan adalah wajib militer bagi warga negara adalah sangat wajib untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara. Hal ini diamanatkan dalam pasal 30. Soal berikutnya nomor 16. Isi dari pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling tepat adalah A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, di mana batas-batas wilayah lautan merupakan batas ambang dan bayang Indonesia berdasarkan landas kontinen, landas laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Yang B. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang C. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara yang berarti pulau di atas wilayah perairan dengan landas kontinen Asia dan Australia. Yang D. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara di mana batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan luas wilayah Nusantara ketika zaman Majapahit dan Sriwijaya. Yang E. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan keanekaragaman budaya dan etnis. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah jawaban yang tepat adalah yang B.
Isi dari pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang paling tepat adalah negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Soal berikutnya nomor 17, berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, bermakna jika warga negara yang ingin berpergian ke luar negeri dapat melakukan kapan saja dan dapat tinggal di mana saja. Yang B, warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia dapat bolak-balik ke wilayah negara lain yang penting memiliki domisili di Indonesia. Yang C, setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri. Yang D, orang yang tinggal di Indonesia dapat memilih dan meninggalkannya wilayah tanpa surat izin tugas resmi dari negara dan sewaktu dapat kembali lagi. Yang E, apabila ada orang ingin tinggal di Indonesia, maka dapat diberi kemudahan untuk meninggalkan maupun kembali. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah bahwa setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, bermakna bahwa setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama melaporkan keberadaannya di luar negeri. Soal nomor 18. Berikut ini batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari A. Darat Malaysia, batas laut dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. B. Samudra Hindia dan perairan negara India. C. Daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. D. Wilayah darat Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. E. Samudra Hindia dan benua Australia. Jawaban yang tepat adalah wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia di bagian selatan terdiri dari wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Soal berikutnya nomor 19, orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara adalah A. Pendukung negara, B. Penduduk negara, C. Warga negara, D. Rakyat negara, E. Kaulah negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah penduduk negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan negara disebut orang asing atau warga negara. Sedangkan rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Soal nomor 20. Makna pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada nilai religius. B. Negara Indonesia berdasarkan pada agama tertentu. C. Negara Indonesia mengakui adanya satu Tuhan. D. Negara Indonesia menganut kepercayaan terhadap Tuhan. E. Negara Indonesia adalah negara teokrasi. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 20 adalah negara Indonesia mengakui adanya satu Tuhan. Jawabannya adalah yang C. Makna pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah negara Indonesia mengakui adanya satu Tuhan. Soal berikutnya nomor 21. Perlindungan negara terhadap penduduk dalam memeluk agama termaktub dalam pasal A 28E ayat 1.
B 28E ayat 2, C 28E ayat 3, D 29 ayat 1, E 29 ayat 2. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah pasal 29E ayat 2. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, merupakan perlindungan negara terhadap penduduk dalam memeluk agama. Soal berikutnya nomor 22. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 26 ayat 2, E. Pasal 26 ayat 3. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah terdapat di pasal 26 ayat 1. Jawabannya adalah yang C. Pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal nomor 20 faktor yang membedakan penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia adalah A. Faktor usia, B. Faktor studi, C. Faktor tinggi badan, D. Faktor jangka waktu, E. Faktor tempat kerja keturunan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah faktor jangka waktu. Jawabannya adalah yang D. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap. Nah, kalau penduduk adalah jangka waktunya adalah menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap ya. Jadi jangka waktunya itu sangat berbeda antara penduduk dengan bukan penduduk. Soal berikutnya nomor 24. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu, seorang warga negara A. tidak memiliki semua hak dan kewajiban sebagai anggota negara. B. tidak dituntut untuk memberikan kesetiaan kepada negara. C. tidak menerima perlindungan dari negara. D. tidak dapat menikmati hak ikut serta dalam proses politik. D. E. tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah yang E. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu, seorang warga negara tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri. Soal berikutnya nomor 25. Salah satu syarat menjadi warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia adalah berumur 14 tahun, B 15 tahun, C 16 tahun, D 17 tahun, E 18 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang E 18 tahun. Nah, ini sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan ya, bahwasanya syarat orang asing menjadi warga negara Indonesia salah satunya adalah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Nah, video pembahasan tadi itu sebagai wawasan tambahan supaya kita lebih memahami lagi materi di pelajaran PPKN khususnya di bab 2 ini. Semoga kalian sehat semuanya ya. Sekali lagi Bapak doakan semoga kalian sukses dan lebih memahami lagi khususnya pada materi-materi mata pelajaran di bab 2 ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.